Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada pertemuan kali ini melanjutkan video yang terakhir. Ya, kita sudah membuat tampilan adminnya. Oke. Nah, sekarang kita akan buat tampilan usernya. Nah, caranya kita buat layoutnya dulu. Ini saya udah buka foldernya, projectnya. Silahkan kalian buka juga. Kita jalankan Quasar Dev. Nah, kemudian kita buat folder layout, buat file di folder layout. Ini tunggu ya, sudah terbuka. Oke, udah terbuka ya. Kemudian kita buat di layout ya. Kita kasih nama misalnya user layout. User layout.foo. Oke, kalabasan .foo. Yaps. Ini di close saja. Kemudian di main layout ini ada beberapa komponen yang bisa kita copy paste sih. Misalnya dari mulai key space sampai sini kita copy paste nih. Dari template sini sampai key space teman-teman boleh copy paste. Lari ke user layout, di paste. Perhatikan tutupnya, di enter sekali, di back sekali. Nah, ini key toolbar. Key toolbar kita tutup, enter, slash key header kita tutup, enter, slash key layout, strip layout, kemudian slash template, slash template. Nah, jadi kelihatan kan? Oke, dikasih enter jarak seperti ini. Kemudian ini kita nggak kelihatan ya tampilannya. Kita buat di user kita buat index dulu deh, misalnya index.foo. Kemudian teman-teman boleh buka template seperti ini, kemudian key page ya. Kemudian ini di sini di enter, page-nya dikasih padding ya. Kemudian di sini kita kasih tulisan dulu index misalnya. Apa langkah selanjutnya? Yaps, kita taruh di roots. Kita beda rootsnya ya. Ini rootsnya untuk admin segini. Nah, ini roots untuk user biasa ya. Kita kasih path-nya slash user. Kemudian komponennya buka kurung seperti ini. Oke, tutup dulu. Komponen import page admin, bukan. Kita port page ada di layout. Kemudian apa namanya tadi? Ini namanya ini. Namanya apa tadi? User layout. Disamakan tulisannya ya. U-nya gede, L-nya gede. Layout.foo. Ditutup lagi ya. Kemudian kita kasih koma, punya children, enter, kemudian punya objek baru, path-nya ini spasi ya, istilah ini spasi gitu. Kemudian koma, name, kita kasih nama misalnya home user gitu ya, koma, kemudian punya komponen importnya di mana? Di page slash user slash index. Oke. Jadi kita ngasih tahu ke dia ya, ada di mana? Ada di page, ada di user, ada di index. Coba page mana, folder page nih, masuk ke user mana, ini ada nggak index? Ada. Oke, berarti aman coding kita. Ini ada merah-merah di sini, ini kasih spasi. Nah, sudah. User layout kata dia. Oh, layout foldernya, layoutnya pakai S ya. Oke, jangan panik kalau error. Ini kan kelihatan. Can resolve page layout kata dia. Berarti ini kasih S. Nah, sekarang user layout. Bener nggak tulisan kita? User. Oh ya. Ini kita nggak masuk page, tapi kita langsung. Jadi layout slash user layout. Gimana ya? Linknya di sini silakan diganti slash user. Nah, ini punya menu cuma muncul ini ya. Tulisan indexnya pun nggak muncul. Inspect dulu coba. Ya, ada error. Oke, abaikan errornya. Ini sudah punya satu button ini di sini.
kita kostumisasi toolbarnya dulu. Oke, user layout, kemudian ini R-nya ganti besar ya, kemudian F, yang kedua F-nya yang kedua F-nya gini gini gitu ya. Oke, key headernya key header kayaknya kita nggak pakai deh, sorry. Key headernya nanti kita punya key toolbar dulu ya. Kita mau buat toolbar, saya akan cari di sini key toolbar ya. Kemudian kita pilih yang ini deh, yang ini ya. Oke, jangan lupa daftarkan dulu dua ini ya, di copy, masuk poster conf, daftarkan, save, di tag lurus, ini lurus semua. Kemudian diambil yang mana tadi, yang ini, key toolbar, di copy semua ya, dari key toolbar sampai key toolbar. Ini saya zoom dulu biar kelihatan. Udah kelihatan key toolbar sampai key toolbar ya. Kemudian lari ke sini, di paste, di save. Oke, ini ada error, biarkan, karena key toolbarnya ini kita nggak mau pakai button toggle. Kita buat seperti ini, kita buat key btn sendiri ya, key btn sendiri, misalnya home. Nah ini home, tapi saya nggak mau buttonnya ini timbul. Sorry, kita flatten aja gitu ya. Ini di atasnya ada jarak nih, kenapa coba? Oke, coba kita cari tahu. Oke, ini area kecil. Kemudian R-nya gede, FFF. Ini jarak dari mana ya dia? Oke, kita close. Ini rapikan. Oke, coba kita ke sini, kita nggak pakai padding coba. Bukan, ini balikin lagi. Key layout, view, LPR, key toolbar. Ini kita buat unelevate. Oke, itu biarkan ada jarak dulu, nggak apa-apa. Kita lanjutkan dulu. BG nya jangan secondary, saya mau background itu white ya. Unelevate, shadow 2 nya dihapus. Ini nih penyebabnya, key MYMD dihapus. Nah ini jadi putih semua ya. Teksnya kita ganti jadi blue gray 14. Nah ini ada home di sini, menu 1, kemudian ada ini 1 gitu. Oke, di sebelah kiri saya nggak mau ada menunya, saya mau punya teks namanya aplikasi DVD. Apa ya namanya, marketplace, DVD. Nama aplikasinya deh terserah kalian namain apa, saya tulis aplikasi penjualan aja di sini ya, aplikasi penjualan. Jangan movie app ya, jangan lupa nama project kita tadi. Saya mau buat gede, kita kasih kelas key text H5. Nah segini teksnya blue gray. Oke, kemudian key margin left nya ya, kita kasih jaraknya segini, LG. Oke, dia agak ke kanan. Kemudian udah dulu deh, kita buat di sini dulu menunya. Jangan, ini hapus seperti ini. Oke ya.
di di sini nih kita harusnya punya, kalau kita lihat contohnya main layout, dia punya yang namanya, ini dia, key page container. Kita copy ini ya, copy, ingat di atasnya tutup /key layout, kita samakan user layout. Nah ini di sini, berarti di sini, yes. Oke, save. Nah ini terlihat sudah tulisannya gitu ya, sudah. Udah mulai kelihatan. Kayaknya ini kurang gray deh, kita duain aja ya. Nah gini, sudah. Saya mau punya banyak menu di sini. Oh ini size nya kita gede, kita perbesar, medium misalnya. Oke, besar. Kemudian toolbarnya ini terlalu kecil, boleh kalau misalnya ini kita kasih style, kita kasih height. Heightnya misalnya 50 height misalnya. Oh kecil, 70 coba. Oh 80. Oh jangan, 70 aja deh, segini ya, kelihatan kan? Oke, kalau misalnya nggak kelihatan, bikinnya kiri 10 misalnya. Ini segini nih ya. Kalau misalnya kita buat 170, panjang banget segini ya. Oke, kita balikan ini. Sudah. Menunya kita tadi kita punya beberapa menu, saya copy paste dulu ini. Misalnya tadi ada home, ada apa lagi ya, lupa saya. Oh ada pesanan kalau nggak salah, pesanan, my order, pesanan saya misalnya. Kemudian ada tentang aplikasi, kemudian kasih tombol logout aja di sini, logout. Gini ya, sip. Kita punya beberapa menu. Oke. Kalau sudah, misalnya kita mau punya ada sistem keranjang gitu ya, kalian boleh copy paste lagi di sini. Kini buttonnya dihapus seperti ini, terus di setelah flat dikasih slash icon. Iconnya apa? Card. Oh nggak ada card. Nah ke material icon card. Nah ini nih, shopping cart namanya. Copy kemudian taruh di sini. Udah tahu ya cara pakai icon? Nih, oke. Coba kita lihat, inspect. Kita lihat responsifnya. Oh, aplikasi kita kalau di layar kecil bakal hancur tuh, dibuka di HP. Ini nggak responsif. Oke, kita gini dulu deh. Kita blok ini menunya aja. Shopping cartnya nggak usah ya. Jadi cuma 1, 2, 3, 4 button. Kita cut, kita klasin div gini. Kita mau tombol ini hilang kalau layarnya kecil. Nah, Quasar itu punya yang namanya $key.screen ya. Coba kita lihat di sini, bisa kita search nggak? $key.screen. Nah, ini prototype injection. Nih. Ya. Ini contohnya. Nih, $key.platform is iOS. Dia bisa mendeteksi screen kita apa. Ya, screen itu nih boleh diklik. Nah, nih ada LTMD screen device-nya apa. Jadi Quasar bisa ngedeteksi itu. Nah, kalau ini screen-nya pasti XL karena besar. Kita mau ya. Kalau kita lihat dulu ya. Paling rusak di mana ini? Di sini nih. Ini sekitar XS kalau nggak MD. Coba kita XS dulu ya. Kalau VIF ya, kalau $key.screen, nah, kata dia kan tadi $key.screen mana tadi? Oke nih. Nah, .xs kalau dia layarnya kecil dia hilang. Nah, berarti nih berarti ini layarnya
bukan kecil. Nah, kita kasih negasi di sini. Ini akan, cara bacanya gini, ini akan tampil kalau layarnya nggak kecil. Oh. Kalau layarnya kecil, coba kita lihat ya. Oh sorry, salah geser. Ini nih. Nah, kalau XS ini nih. Oh hilang. Tapi ini masih. Oh berarti ada dua. XS, XS atau apa? $key dot screen md. SM sorry. Tidak. Jadi ada dua. Oke. Oke. Oh sorry. Ini nilainya turun. Oh bukan. Screen.sm tanda seru. Apakah dia layarnya ini? Oke, kita gini. Aman. Kita lihat responsifnya. Oh, oke. Kalian boleh klik ini ya. Nah, ini berarti salah coding kita. Bukan XS. Oke, kita hapus yang ini dulu coba. Nah, berarti bener yang tadi. Kita lihat responsifnya. Nah, ini di sini nih. Oke, di sini nih. Oke, di sini nih. Ini sekitar, tapi cuma kecil banget. Udahlah, nggak apa-apa. Nah, kalau di layarnya kecil, paling di sini aja nih, agak minus di layar ukuran segini. Nih, dia menunya jadi pecah. Tulisan movie-nya ini kita seperti ini. Nah, berarti movie-nya kita nggak usah kasih tulisan F. Atau boleh nggak usah dikasih ML, kita kasih MD gitu. Nah, sip. Kalau kita kasih movie F, oh masih, berarti ini kepanjangan. Oke. Udah gini ya. Sip. Ini segini nih. Kalau misalnya kita mau tetap ML-nya LG, kalian boleh gini. Kayak tadi barusan cukup boleh. Kalau mau berarti ini if screen apa berarti? MD ya, MD atau mana, atau screennya itu LG. Hilang ya. Nah ini MD segini. Kalau segini udah hilang. Kalau SM coba. Oh SM nya yang rusak, berarti bener dari MD. Kalau layarnya udah small, ini segini udah small berarti hilang. Ini di tab kayaknya. Coba kita lihat. Tab mana? Saya punya tab nggak? iPad Pro. Oke. Dia berarti bukan SM ya tab itu, karena dia udah 1000 pixel. Coba di iPad. Nah, kalau di iPad Pro dia kayak gini karena dia masuknya kategorinya bukan SM. Kalau di iPad biasa udah segini. Kalau di iPhone, nah sip. Oke, nah kalau misal dibuka di handphone kan hilang menunya. Berarti kita harus punya drawer di sini, gitu ya. Kita buat tombolnya dulu di sini di bawah shopping cart. Kita buat key btn. Oh salah, PNT. Key btn. Kemudian ini dihapus, kemudian di slashing. Kemudian kita buat flat. Kemudian kita kasih icon. Iconnya jangan shopping cart tapi menu. Oke. Nih.
Nah, jadi kalau layarnya pas kecil gini. Oh, ini kita buat round ya, biar bagus. Round. Oh, round. Oh, sorry, bukan di logout, tapi di sini. Round. Sip ya, jadi dia linker. Ini juga round. Sip. Udah cukup rapi. Kemudian, nah kalau pas layarnya kecil, menunya kan hilang. Nah, ini hilang juga. Berarti ini kita buat lagi di sini, atau apa, LG ya. Udah, sebenarnya satu lagi kalau mau, XL. Nah, biar lengkap. Oke ya. Nah, ininya nggak muncul kalau layarnya lagi gede gini. Berarti gimana? VIF kalau dia layarnya XS aja ya. VIF berarti $key dot screen dot xs. Nah, kalau dia xs munculnya. Oke. Sip. Sekarang coba kita inspect, kemudian lihat ini ya. Kita ganti responsif. Kalau kecil, berarti ini XS atau ya, di copy XS atau SM gitu. Sip. Gini ya. Kalau gede hilang deh. Gini. Oke ya, responsif, mantap. Kalau layarnya kecil, kita mau punya yang namanya key drawer. Nah, kalian boleh klik key drawer API. Ini saya zoom out dulu. Kita daftarkan dulu. Oh, key drawer kayaknya kita udah pernah deh tadi. Kita udah pernah, coba kita cek di Quasarcon biar nggak double. Key drawer. Oh, belum didaftarkan rupanya. Oh, sudah. Sorry, tadi saya salah ngetik. Kita mau pakai drawer yang mana ya? Oke, sabar. Yang standar aja. Yang standar. Yang standar mana yang standar? Ini aja lah ya. Oh, gini. Yang ini ya. Oh, ini kayak gini. Seamless menu. Boleh juga, keren. Tapi ini untuk sebelah kiri. Kita cari yang untuk sebelah kanan. Ini kayak gini. Ini ada headernya gitu. Enggak. Ini kayak gini. Nah, yang basic gitu nggak ada. Ini. Oke, kita pakai yang with navigation menu. Kita buka. Ya, kita ambil key drawernya aja. Cari key drawer ini. Ya. Sampai mana nih? Mana drawer lagi? Ini. Ya, satu komponen ini copy. Kemudian taruh di user layout. Nah, drawer ini di setelah toolbar. Seperti ini, paste. Ini dihapus. Nah, ini muncul drawernya di sini. Pasti ini ada yang error. Console. Apa kata dia? Oh, ada drawer enggak terdefinisi. Kita buat di sini ya. Kita buat script scr. Oh, script data. Tadi kata dia apa? Drawer ya. Nih. Drawer is not defined. Kita buat drawer. Nilainya kita kasih true dulu, coba. Kemudian menulis is not defined kata dia. Menulis. Oke. Kita nggak pakai ini. Kita pakai kita hapus ini. Oke.
sepertinya jangan pakai yang ini ya, kita pakai yang mana ya? Yang tadi overlay mana? Ini apa? Overlay mode. Memang seperti itu. Oke deh, berarti ini kita hapus ya, kita hapus, kemudian key iconnya, name-nya kita hapus, name-nya misalnya home, ini kita kasih home, kita hapus juga ini. Coba kita lihat, nah nih sudah ya tampil. Kita name-nya home, ini home. Oke, ini key item, clickable, variable, free scroll area, feed, key listnya biarkan, key avatarnya biarkan. Oke, ini kita jadi. Tapi BG nya saya nggak mau warna grey, saya mau warna putih. Kita hapus berarti di sini. Yaps, biarin polos. Kemudian width-nya biarin 200. Kemudian bordernya saya nggak mau. Kemudian side-nya ya, side posisinya saya mau di sebelah kanan, right, ini. Nah, jadi ketika layarnya nanti kecil, menu home ini akan jadi seperti ini, gitu ya. Kemudian untuk menghandle-nya seperti ini. Di sini sabar, key drawer ini kita buat false dulu. Sorry, ke pelabasan. Kemudian di view model kita punya drawer kan, nah drawernya false. Oke, salah, kita buat 0 dulu coba. Kita buat 0, kemudian apa lagi ya, point, key toolbar. Oke, drawer, ini modelnya drawer, sip, aman, sebenarnya nggak ada error. Kemudian kita handle di button ini dulu, coba kita handle di sini. Ini udah tadi VIF, kita pas di add click, saya mau drawer ya, sama dengan tidak sama dengan drawer, kebalikannya dari drawer gitu ya. Tapi ini permasalahannya kenapa dia langsung muncul, nih, dia nutupin dong. Ini drawer udah 0. Kemudian ini width, key scroll. Coba saya cek sebentar ya. Key list, coba key list di sini. Ini sepertinya nggak ngaruh, menu list. Ini pasti masalahnya di sini. Nih ya, sabar, ini drawer ada variabel menu, nggak ada, left juga nggak ada, mini state nggak ada. Oke, sabar, kita coba cari-cari dulu. Di sini berarti drawer, kemudian ada width. Scroll area, key padding, menulis. Oke.
ini harusnya hilang di awal itu false. Nggak ngaruh juga, berarti bener null. Side-nya right bener. Oh, kita side-nya kita buat left dulu. Ini bisa nggak? Nah, ini udah bisa nih. Nah, tinggal permasalahannya adalah kenapa dia selalu muncul. Ya, kenapa dia muncul? Oke. Oke, kita balikin ke layar ini dulu. Kemudian kita lihat codingnya. Ada keydrawer. Yaps. Oke, scroll area fit. Adakah? Oh iya, ininya pasti. Kalau FFF no. LHH bener, key toolbar bener, permasalahannya cuma di keydrawer. Dia bisa negasi. Oke, nggak mau dia. Oh, sepertinya stuck di sini nih. Kita Ctrl C dulu sebentar. Kita running ulang. Close, kemudian refresh. Ya, masih tetap ternyata. Oke. Sabar ya. Kita coba cari tahu dulu. Ini user layout, page container. Ini apa ya? Ini LPR. LPR. Ini scroll. Oke. Benar. Oh, ini nih penyakitnya. Tahu aku. Sip. Akhirnya sudah. Gitu ya. Wajar, saya juga manusia, jadi pernah mengalami error juga. Jadi jangan takut sama error. Kemudian ini kita ganti ya. Misalnya nih, ini di tab segini kayaknya. Ini kalau udah mulai layarnya makin kecil, dia akan jadi. Oke. Tadi kita nggak mau di kiri, saya maunya di right. Gitu ya. Oke. Coba di refresh. Kok dia nggak geser ya? Nggak. Oke, drawernya seperti ada yang salah lagi. Breakpoint 500, side right, view model drawer. Key scroll area, class fit, paddingnya menulis. Oke, ini LPR, FFF coba. Harusnya nggak seperti itu sih. Kalau gini, oh iya. Dia muncul muncul dengan sendirinya kalau layarnya di sini. Kalau gini enggak kan? Sip. Oh, aman. Sip. Kalau ini gini. Oh, di sini nih kalau lihat ini dia tidak mau hilang.
Oh, harusnya memang kalau layar sini belum dapat drawer. Oh, drawernya kita false. Oke. Kalau yang di admin gimana? Kosong gini. Nah, harusnya geser gini. Oke, berarti kita lihat di my layout. Kita lihat drawernya. Oke. Ininya nih yang kita ambil. Oke, balik ke user layout. Kayaknya sama dia udah. Oh, itu dia permasalahannya. Back. Oh, nggak mau juga dia. Berarti ini gini. Kalau screennya SM itu masih dapat berarti. Coba di refresh. If screennya bentar ini udah bener. Nah, ini gini udah bener. Sip lah ya. Kalau di layar gede, oh ini masih ketinggalan. Oke, itu nanti kita handle lagi ya. Saya cari tahu dulu daripada kelamaan. Yang penting fungsinya secara umum sudah jalan. Kemudian kita mau buat di bagian kontennya, kita boleh cari namanya carousel. Nah, klik installation, komponennya ada 3, di copy, kemudian ada di sini. Nah, nih, paste, kemudian nah, seperti biasa ya, taruh di Cosarcon, kemudian dilihat, saya mau pakai yang ini, autoplay. Coba kita lihat, yang ngeplay enggak? Oke, kita pakai yang autoplay ini. Silakan di copy ya, ininya codingnya segini nih, lihat, perhatikan baik-baik, itu segitu yang kalian copy, awas jangan sampai kelabasan. Kemudian lari ke sini. Nah, keypax ini kita mau bedakan dulu. Yang pertama kita mau punya div ya, kemudian paste di sini carouselnya. Nah, kemudian kita kasih kelas, kita mau ada jarak untuk ke bawahnya. Ini udah putih-putihnya udah kelihatan, tapi pasti ada yang error. Apa kata dia? Oh, property or method slide is not defined. Oke, kita buat di sini script data. Nah, pasti dia ngasih tahu di sini nih scriptnya. Yaps. Return, enter, save. Ini enter. Sip ya. Oke, sudah tampil. Nah, nanti gambar ini kalian bikin banner sendiri. Banner untuk Ica-Icanya ini di website kalian punya banner ya. Oke, aman. Oh, ini nggak bisa di swipe. Kita mau buat yang swipe, ada nggak? Swipe swipe plusnya gimana sih? Ini ya. Oh, nah ini nih, swipeable. Kita taruh di sini. Infinite autoplay arrows, autoplay sip. Ini swipeable. Jadi kalian slide. Nah, gunanya apa? Kalau misalnya tampilannya di handphone, ya kita ubah handphone aja ya. Ini bisa harusnya bisa di slide. Oh, nggak nge-slide. Ada yang error. Nah, bisa tuh. Tuh. Ini klik tahan. Ini kalau mau enak nyobanya di handphone sih.
tuh. Nge-swipe-nya harus tepat. Ini klik bisa, swipe bisa ya, nih kiri kanan. Oke, bisa sip tuh, udah bisa di swipe. Nih kalau mau swipe lewat sini juga bisa tuh. Ini saya swipe ya, nggak klik. Kalau ini klik ini kan langsung tuh. Ini saya klik tahan, di swipe kayak di handphone. Sip. Kemudian saya mau punya card ya, saya mau punya card yang bentuknya mana ya, inilah, ini aja deh ya. Saya mau punya card yang bentuknya ini yang nomor berapa, 1, 2, 3, 4, yang keempat, card yang keempat. Ini card pertama, cari tutupnya ini, card kedua, 3, ini. Oke, ini berarti ini di blok sampai sini, di copy. Oh iya, card tadi kita udah pernah pakai ya, jadi kita nggak perlu daftarin lagi. Oke, kemudian setelah div ini kita buat div dulu, karena ini kita mau buat banyak nanti cardnya, kita makanya harus kasih row dulu. Kemudian kita kasih gutter di kolomnya ya, gutter untuk ngasih jarak. Kemudian kita buat kolomnya, div, enter, di paste. Ini biarin titik ke kursor kalian, blok sampai sini nih, key gini, klik ke blok segini ya, di tag biar rapi. Sip. Ini udah mulai tampil. Kelas my cardnya dihapus. Kemudian div-nya kita kasih kelas karena dia kolom. Kolomnya itu MD3. Kalau kecil dia 12. Itulah ya. Oke, ini gambarnya nggak tampil. Pasti ada error konsol. Oh, ada banyak nih ya. Stars dan lain-lain nggak terdaftar. Kita lihat di script. Nah, ini dia. Nih, stars. Kita taruh di mana? Di sini. Sip. Apa lagi? Key rating kata dia. Oke. Key rating. Key rating daftarin di Quasar.conf. Nih, ikutin saja, daftarin. K-nya gede, R-nya gede. Sip. Satu lagi apa nih? KMG kata dia. Titikin 1, kemudian key I. Sip, mantap. Ya, kita satu lagi key separator kita nggak pakai. Kita nggak pakai key separator. Jadi kalian ke indeksnya lagi, indeks user ya. Key separatornya dihapus. Kalau nggak salah ada 2 deh. Ada 2 ada 1. Oh, ada 1. Oke. Sip. Sip ya. Ini warnanya kita ganti. Sorry. Ini dihapus event. Kemudian reverse ini kita ganti jadi order now. Sip ya, order now. Kemudian kita mau buat ya full ya, keycard actionnya kita buat ini nggak usah, kita colornya memang primary, dia nggak flat, dia tapi unelevate ini. Kemudian saya mau kelasnya full width. Nah, sip ya. Kita ubah gambarnya dulu. Teman-teman boleh searching di Google salah satu contoh gambar film, misalnya Avengers Endgame. Oke, klik image ya. Kemudian ini, saya kira tadi gambar yang bagus. Nah, ini nih. Ini ya. Klik kanan. Boleh disimpan ya.
boleh kalian stream aja online. Di sini saya nyontoin yang online dulu ya. Nanti yang download gambar, masing-masing gambar itu di materi-materi selanjutnya. Kita open image in new tab. Nih. Kalau misalnya Kak, kalau misal gambarnya di save, oh ya boleh. Kalau kalian gambarnya di save, nah ini kan di sini ada src nih. Ini saya nembak ke sebuah link. Kalau gambarnya kalian save, kalian simpen di folder static. Nih ya. Di folder static ini, kemudian nanti gini. Nama gambarnya apa? Misalnya di sini kita punya gambar apa nih? Favicon strip 1616. Berarti manggilnya gini, static. Ya, ini silakan ini materi tambahan. Nama gambarnya apa? Misalnya film.jpg. Gitu ya. Misal formatnya PNG ya PNG. Ada lagi JPEG. Gitu, paham? Oke. Kita ambil online aja. Kita copy ini linknya, kemudian dipaste di src sini, save, kemudian coba lihat di sini. Nah, kelihatan ya. Kalau mau nge-save juga boleh, di save nanti ditaruh di static. Oke, kemudian tombol lokasi ini nih place kita ganti jadi apa? Kita cari dulu misalnya shopping cart, tapi yang add cart, yang add itu ada nggak? Ah, ini nih, add shopping cart. Nih, di copy kayak tadi ya, biasa manggil iconnya. Nih, kalau mau lihat add shopping cart. Nih. Sip ya. Kemudian yang bawahnya kita hapus, yang ini nih. Div ini kita hapus saja. Sip. Gini. Oke? Oh, di sini tadi judulnya hilang. Sabar. Ini yang dihapus. Nih. Kafenya jangan, kita ganti Avengers misalnya. Kemudian dua warna ini kayaknya mau diganti dengan misalnya ini kita kasih colornya orange 8. Oh, orange 9. 3. No. 4. Enggak juga. 6. 5 coba. Oke, segini ya. Ini terserah kalian mau warnain apa. Terus tombol ini saya nggak mau primary tapi warning aja, biar beda dia. Yaps. Flat mungkin. Oh, enggak. Unelevate. Sip. Ini boleh kalian warnain apapun ya. Misalnya red gitu boleh. Red juga bagus ini. Red aja deh. Oke. Kemudian tulisan ini nanti kita ganti jadi misalnya apanya ya? Oh, kita genrenya misalnya action gitu. Genre action. Nah, ini kita kasih ellipsis. Coba kita cari yang namanya ellipsis. Ellipsis apa ya namanya? Ellipsis. Nah, ini nih. Ellipsis tree line. Jadi teksnya kalau misal deskripsinya panjang, nanti dia titik-titik. Kalian ketik Clorem ya di VS Code, enter. Kemudian kontrol spasi kalau nggak keluar, enter tuh. Keluar ya. Ini teks asal aja. Nih, kalau lebih dari 3 baris, dia akan jadi titik-titik. Sip ya. Mantap. Kemudian apa lagi ya? Kita lihat dulu responsif nggak dia. Ini. Nah, sip banget. Sip. Wah, mantap ya. Jadi ini kalau aplikasinya kalian build ke iOS, ke Android, ini bisa jadi aplikasi Android. Bukan WebView ya, jadinya hybrid.
Ini tulisan movie app-nya kayaknya terlalu besar deh. Teks 6. Jelek. Movie aja, jangan ada app. Pendek aja, jangan 2 kata. Biar tampilannya makin sip. Ini kalau di iPhone X sip, ya iPhone X. Mantap. Sip. Kita balikin lagi ke desktop. Kalian boleh duplikat ini ya. Nanti ini datanya dari database, dari yang inputan admin. Kalau mau mengcopy, kalian boleh copy dari sini. Ini ya, div call md3 xs12 ini ada gininya, diklik terus di copy, di enter, di paste aja, terserah kalian mau berapa. Tuh. Ya, terus kalau kita lihat di sini, kita mau lihat tampilan HP-nya nih. Oh, gitu nanti jadinya scroll. Oke. Sip ya. Kontrol Z lagi aja. Ini kebanyakan nanti pusing kalian ngeliatnya. Sisain satu lagi aja, biarin. Nanti ini kita tampilin dari database, jadi dinamis. Kemudian kita mau buat pas diklik ini kayak Gojek gitu. Muncul apa ya namanya? Dialog. Untuk pemesanannya. Bukan ini. Dialog, kalian pilih yang VoIP komponen, kemudian installation. Muncul yang kayak mana ya? Oh, dari bawah. Nah, gini. Saya mau muncul dialognya kayak gini. Kalian boleh klik ya. Kemudian dialognya ini copy. Sip. Taruh di indeks, kemudian di atasnya key paste sini. Paste. Kemudian ada dialognya false. Gitu ya. Kemudian posisinya kita ganti. Posisinya kita ganti jadi bottom, bawah. Ya, bawah itu mana bawah? Mana bawah? Oh, ini nih. Ini ya, bottom. Paste. Oke. Terus kita kasih aksinya di sini. Ini dibuka yang baris dua-duanya. Di order now ini kemudian kasih add click ya. Dialog sama dengan true. Coba. Oh, ada yang error ini. Apanya nih yang? Oh, position kata dia. Position. Coba di refresh dulu. Oh, key dialognya belum didaftarin. Maaf, saya lupa. Kalian boleh ke installation, kemudian key dialog, daftarin di quasar.conf. Koma ini, kemudian close pop-up-nya daftarin. Oh, udah ada. Jangan. Sip. Di save. Kemudian biarin refresh. Klik. Nah. Oh, ada key linear progress. Kayaknya kita nggak pakai. Sudah muncul ya dialognya. Sip. Kita buat dialognya kayak pemesanan gitu. Kita buat card ya, width-nya 500, dan jangan 300. 500 kill ini hapus semua sampai key card section ini ya. Silakan dihapus. Ya, ini dihapus juga. Enggak. Dihapus aja deh. Buat baru lagi. Key strip card section. Tutup, enter, tutup. Sip ya, gini. Kemudian kita punya judulnya di detail pemesanan. Kita pakaiin kelas apa ya kelasnya? Gedein aja teksnya, teks 6. Klik. Ya, detail pemesanan sudah tampil. Kemudian kita buat key card section yang kedua. Nah, kita tulis judul filmnya. Ini nanti dinamis semua ya. Ini untuk sampel aja. Rp 50.000. Coba klik. Sip. Oke.
kita buat ininya, kita kasih style ya, maxix, maxixnya yaitu 50 pH. Jadi tingginya nggak lebih dari segini, nanti dia akan muncul scrollnya, makanya kita kasih kelas scroll, scroll gini ya. Oke, nanti dia kalau panjang dia akan jadi scroll. Kemudian kita buat key form, kemudian ada key input, input, ini dihapus, slashnya di sini, kemudian bukan name, kita kasih type-nya number ya, type-nya number, kemudian kita kasih label, masukkan jumlah misalnya. Coba kita lihat, klik, sip ya, formnya jadi. Saya mau buat dia fill, hapus, fill, klik, nah ini ya. Terus saya mau ada jarak ke atasnya, key mt md, sip ya, ada jarak nih di sini. Coba kita lihat di tampilan handphone, aman ya, klik, masukkan jumlah, sip. Kemudian kita mau ceritanya kalau dia beli masukin gambar, kita pakai file picker, berarti masukin bukti pembayaran gitu caca-cacanya. Kita cari yang simple. Oke, ini aja, sip. Yang kedua ya, ini satu, ini yang kedua, akan di copy, dimasukkan di sini, ini di blok, sip, dirapiin, sip, klik. Tuh nggak tampil, pasti ada error. Oh iya dong, kan harus kita daftarkan dulu komponen key file, jangan lupa daftarin di sini, sip, pasti muncul. Daftarinnya di quasar conf ya, seperti biasa, klik. Nah ini klik, upload ya, upload gambar. Saya mau ada jarak, kita kasih kelas aja di sini, key margin top md, sip, mantap. Nah kita mau punya satu lagi di sini di bawah keycard section yang ini, kita mau punya keycard action gitu ya. Ada key btn, kita buat button, jadi hapus saja, kemudian slash ya, kita buttonnya misalnya buat flat, kemudian labelnya batal, klik ya, batal. Kemudian keycard action, ini kayaknya pakai S deh ya. Terus kita mau actionnya itu di kanan, kita pakai alignment, kita mau di sebelah kanan, right, RIGHT ini, yaps, batal gitu ya. Keycardnya mana tadi, key dialognya, keycard ini kalau saya kasih padding, berarti kita kesini, terus ini diduplikat jadi 2, ini jangan flat. Coba kita lihat, batal, yang kan kita ganti jadi proses misalnya, colornya primary, sip ya, jadi ada proses, ada batal. Oke, mantap. Coba kita lihat di tampilan di handphone, order now, gitu. Oke. Sudah. Ini kita kasih action satu lagi, fit close pop up, coba, sip. Nah nanti pastikan proses, dia akan ngirim data ke admin. Sudah, mudah-mudahan dapat dipahami. Silakan tampilannya, kalau misal mau dibedakan juga nggak masalah ya, misalnya
warna toolbarnya saya nggak mau putih kak, oke terserah warna apa. Terus gambarnya mau masukin sendiri, oh boleh. Ya ini kalau kalian build ke mobile ini bisa, nanti saya contohkan gimana caranya ngebuild. Oke, cukup. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.